Nah, jadi kita akan masuk di kurva penawarannya. Nah, kalau kita bicara kurva penawaran, sebetulnya sama saja dengan kurva permintaan. Cara hitungnya nanti sama saja. Cuman yang berbeda adalah bentuk kurvanya, ya. Kalau kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kurvanya terbalik nih, ya. Nah, di sini ada contohnya sama seperti eh, sisi kiri, ya. Sisi yang vertikal itu harga, ya, lambangnya P, ya. Yang horizontal itu kuantitas atau Q. Nah, ini kurvanya. Ini contohnya misalkan ya harga dalam ribuan rupiah, ini dalam kilogram. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh. Kalian bisa lihat di sini di tingkat harga satu nih, harga Rp1.000 nih, kuantitas yang diminta sebanyak 20 kilo. Nih, ya. Nih, di sini nih berarti dia. Nah, lalu di tingkat harga 2.000, ya, kalau kita kasih contoh apa ya, toko buah lah ya, toko buah-buahan lah ya. Kalau kemarin kan kita yang konsumen yang eh, minta permintaannya buah jeruk. Nah, sekarang anggaplah si toko jeruk lah ya, toko yang menyediakan jual jeruk. Nah, jadi ketika harga 1.000, kuantitas yang diminta itu sebanyak 20 kilo, ya. Lalu ketika harganya naik nih dari 1.000 ke 2.000, dari 1.000 ke 2.000, nah, terjadi peningkatan kuantitas juga nih. Yang tadinya 20 kilo menjadi 30 kilo. Dan ketika harganya naik lagi nih dari 2.000 ke 3.000, di tingkat harga 3.000, ternyata permintaan akan si buah jeruknya itu juga bertambah juga nih jadi 40 kilo. Nah, kan? Ini garisnya. Lalu sama harganya naik lagi ke tingkat harga 4.000, tingkat harga 4.000, penawarannya bertambah juga nih jadi 50 kilo. Nah, kalau kita tarik garis ya. Nah, lalu berikutnya harganya terjadi perubahan lagi ke tingkat harga 5.000. Ternyata di tingkat harga 5.000, kuantitas yang dimintanya naik lagi nih, ya, jadi 60 kilo. Nah, jadi kalau misalkan dari satu titik ke titik yang lain ditarik garis, nah ini kurvanya nih, dari kiri bawah ke kanan atas bentuknya. Nah, ini dari contoh nih. Makanya kita perlu tahu nih, kita harus tahu fungsi penawarannya seperti apa, ya. Fungsi penawarannya seperti apa. Nah, cara membuat fungsi penawarannya itu sama seperti kemarin kita membuat cara fungsi permintaan. Sama, ya. Kalau kita gambarkan, saya tuliskan dulu di sini. Sama menggunakan formulasi yang sama, P min P1 dibagi Q, kok Q salah, maaf. Dibagi P2 min P1. Sama, ini sama nih. Cara membuat fungsi penawarannya. Sama dengan ini Q min Q1 dibagi, oh kok miring, dibagi Q2 min
Q1. Nah, ingat kemarin juga sama. P ini harga, Q ini kuantitas atau jumlah barang yang diminta, ya. Nah, P1, nah kita lihat di sini nih kombinasi harganya yang tadi ya. Ada A, B, C, di titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, ketika kita akan buat fungsi penawarannya, kita harus tahu P1-nya ini apa, P2-nya apa kan? Ingat, P1 itu sebelum terjadi perubahan harga, ya. Berarti P1 sebelum terjadi perubahan harga. Nah, berarti kita anggaplah asumsikan sebelum terjadi perubahan harga, ya, di sini nih kan. Nah, ini anggaplah kita buat ini sebagai P1 nih sebelum terjadi perubahan harga. Harganya 1.000 kan? Nah, berarti Q1-nya pun sama. Kuantiti satunya berarti sebelum terjadi perubahan kuantitas. Berarti ini Q1-nya. Q1. Nah, lalu P2 selain P1 ada P2 di sini. P2 adalah setelah terjadi perubahan harga. Nah, berarti tadinya P1 kan ini sebelum terjadi perubahan harga. Setelah terjadi perubahan harga dari tadinya 1.000 jadi 2.000. Nah, berarti ini P2 nih. P2. Kita ambil 2 saja, P1 dan P2. Dan terjadi juga perubahan kuantitas kan. Nah, dari 20 kilo menjadi 30 kilo. Berarti ini Q2. Nah, sampai sini jelas ya. Boleh kamu mau ambil misalkan 3.000, P1-nya 3.000, P2-nya 4.000, boleh. Atau misalkan P1-nya 2.000 atau P2-nya 3.000, boleh ya. Tapi ini dari contoh ini saya kasih ambil misalkan dari 1.000 aja ya. Sebelum terjadi perubahannya ternyata dari 1.000. Kuantitas yang dimintanya 20 kilo, tapi perubahan harga ke tingkat 2.000, kuantitas yang diminta pun bertambah ke 30 kilo. Jadi kita udah dapat P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Nah, tinggal kita masukkan ke ini nih. Sama seperti kemarin di fungsi permintaan. Kita coba. Kita coba saya ganti pakai warna apa ya? Warna biru aja lah ya, biar terang. Kita lihat di sini P berarti kita lihat dulu P di sini tulis P min. P satunya berapa? 1.000 kan? Berarti kita tulis P min 1.000 dibagi P2-nya berapa? 2.000 kan? Dikurangi P1, kurangi 1.000. Jadi di sini P2-nya 2.000 dikurangi 1.000. Oke ya. Sama kayak kemarin. Ting. Kelihatan lah ya tulisannya ya. Sama dengan, nah ini boleh sambil dicatat juga di buku boleh atau di kertas kalian. Kita lihat lagi Q-nya berapa nih? Q-nya belum, kan kita mau cari Q-nya kan. Quantity supply-nya kan. Q min. Q satunya berapa? 20 kilo nih. Berarti Q min 20 dibagi, lihat Q2-nya. Q2-nya 30 kilo nih setelah terjadi perubahan, dikurangi 20. Berarti 30 dikurangi 20. Jelas ya sampai sini ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, langsung aja potong aja saya ngomong ya nggak apa-apa ya. Nah, sudah ketemu P min 1.000. Kita tulisin lagi aja lah ya, step by step ya, biar lebih mudah ya. Tapi kalau kalian udah bisa langsung, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan saja, nggak buru-buru. P min 1.000 dibagi 2.000 kurangi 1.000, 1.000 kan? Nah,
sama dengan, ya, sama dengan Q min 20. Q min 20 dibagi 30 kurangi 20 berapa? 10 kan? Nah, ketemulah kita. Setelah ini gimana? Ingat, kalau sudah ketemu, dikali silang. Ini ke sini, yang ini ke sini. Kali silang. Jangan lupa. Jadi kalau kita kali silang, kamu bisa ngambil yang atas dulu ke bawah atau dari bawah ke atas sama aja. Ya, kalau kemarin dari atas ke bawah, kita ya udah kita coba sekarang dari bawah ke atas sama aja. 1000 dikali Q berarti jadi 1000 Q. Nih 1000 Q. Nah, sama dengan, bukan sama dengan, ntar, tulisannya jangan kuning, kelihatan. Warna yang lebih terang aja. Warna pink atau warna merah. Nah, 1000 kali Q berarti 1000 Q. Di sini kita masukkan sama dengan 1000 Q. 1000 Q. 1000 dikali ini nih, minus 20. Ingat, plus dikali minus jadi minus 1000 dikali 20. Berarti minus 20.000. Ya. Sama dengan, muat nggak ya? Sama dengan, nah baru kali nih, P dikali 10 berarti 10P. 10P. 10 dikali minus 1000. Ingat, plus kali minus berarti minus. 1000 kali 10, 10.000. Nah, ketemu kan? Nah, tinggal kita lihat nih. 1000 Q sama dengan, nah ini lebih gampang karena kita mau cari Q ya. 1000 Q sama dengan, nah, si minus 20 ribunya kita pindahkan ke sisi sini nih. Ininya pindah ke sini jadi minus pindah ke sini jadi plus kan? Berarti kita tulis dulu di sini 10P. Nah, 10P min 10.000. Nah, 20 ribunya kan pindah nih dari kiri ke kanan. Minus 20 ribunya pindah ke kanan jadi plus. Plus 20.000. Nah, berarti kita dapat nih 1000 Q sama dengan 1000 Q sama dengan 10P. Nah, hitung lagi nih. Minus 10.000 ditambah 20.000. Jadi plus 10.000. Ya kan? Nah, berarti kita tahu nih berapa nih Q-nya. Q sama dengan, kita hitung sini aja ya. Q-nya sama dengan 10P plus 10.000. 10P plus 10.000 dibagi 1000 kan? Bagi 1000. Nah, berarti kita udah ketahuan nih. Q-nya berapa nih? Quantity supply-nya. Kelihatan ya kalau sampai bawah sini saya tulis. Kelihatan ya? Quantity supply-nya ya. Berapa nih? 10
dibagi 1000. 0,01, ya kan? 0,01 P plus 10.000 dibagi 1000 plus 10 berarti kan? Nah, Iya. inilah kita ketemu fungsi penawarannya. QS sama dengan 0,01P ditambah 10. Kita sudah menemukan fungsi penawarannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas? Jelas. Gampang ya, sama pokoknya kayak si fungsi permintaan. Nah, setelah kita mendapatkan si fungsi penawarannya, kita buktikan dulu. Kita masukkan betul atau tidak nih fungsinya seperti ini di tingkat harganya, ya di titik A, B, C, D, E dengan kuantitas yang diminta. Benar nggak nih? P-nya segini, Q-nya segini. Nah, kita akan buktikan. Nah, saya tulis di sini aja ya. Kita akan coba buktikan fungsinya udah ketemu. Kita hitung di situ berarti quantity supply, kebalik. Quantity supply-nya sama dengan tadi berapa? 0,01P ditambah 10. Oke, kita buktikan, benar nggak? Kita lihat quantity yang pertama nih, Q-nya nih. Q1-nya 20 nih. Kita masukkan di sini 20. Kita masukkan 20. Ya, kita masukkan 20 sama dengan 0,01. P1-nya berapa? P1-nya 1000 dikali 1000 ditambah 10. Benar nggak sama nih? 20 sama dengan 0,01 dikali 1000. 10 tambah 10. Benar dong? Benar ya? 20 sama dengan 20 juga kan? Nah, berarti benar nih. Kita coba lagi di tingkat harga berikutnya. Kalau belum yakin. Kita lihat kuantiti 2-nya berapa nih? Q2-nya 30. Kita masukkan nih 30 sama dengan 0,01P. P-nya, P2-nya berapa? P2-nya 2000. Kita masukkan 2000 ditambah 10. Benar nggak nih? 30 sama dengan 0,01 dikali 2000 hasilnya 20 ditambah 10. Berarti benar ya, terbukti juga nih. Nah, dapat dibuktikan juga nih. Oke, kita coba lagi di titik kombinasi C nih. Tadi kan baru D, E. Nah, kita coba lagi. Bener nggak? Biar yakin. Kita masukkan lagi di titik C, kombinasi C, Q3-nya berarti 40 sama dengan 0,01 dikali P3-nya berapa nih? 3000. Masukkan lagi, coba bener nggak? Bener kan? 40 sama dengan 0,01 kali 3000, 30 ditambah 10. Nah, sama dengan 40 kan? Bener nih. Oke, coba lagi. Masih belum yakin. Oke, misalkan kalian masih belum yakin dengan jawabannya. Kita masukkan yang kombinasi B. Dengan kuantitas yang diminta 50 sama dengan 0,01 di tingkat harganya berapa nih? 4000. Nah, tambah 10 ting 50 sama dengan
0,01 dikali 4.000, 40 kan? Tambah 10. Oke, bener nih 50 sama dengan 50 juga kan? Satu lagi, biar nggak penasaran. Di titik kombinasi A, kita masukkan. Di kombinasi A di sini, kuantitas yang dimintanya 60, kita masukkan 60. 0,01, P-nya berapa? 5.000. Nah, tambah 10. Hasilnya sama kan? 0,01 dikali 5.000, 50 ditambah 10. Nah, betul nih. Sudah terbukti berarti si fungsi penawarannya benar. Ya, nah ini nih. Ini yang titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, eh, nah, itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, berarti ini sudah terbukti nih, fungsinya benar seperti ini. QS sama dengan 0,01P plus 10. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi si penjual atau si produsen ini bisa kembali memprediksi ya di luar faktor-faktor yang bisa menyebabkan penawaran ini ya. Jadi misalkan kalaupun kita kasih misalkan harganya gratis nih, nol nih, kita kasih gratis. Ada yang mau nggak? Misalkan kayak tadi jeruk tadi ya, kita kasih gratis lah, gitu kan, buat si konsumen gitu, buat pembeli kita kasih gratis. Nah kira-kira kalau dikasih gratis, itu kuantitas yang dimintanya berapa? Nah kita bisa tahu lagi di sini nih. Tinggal masukkan saja. Berarti kalau misalkan anggaplah gratis gitu ya, dikasih gratis sama produsennya nih. Nah, berarti kita masukkan kuantitinya itu berapa kalau gratis kan? Nah, berarti ini sama kayak kemarin. Waktunya cukup nggak ya? Ya, kita masukkan lagi. Berapa kuantitas yang diminta kalau kita istilahnya kita kasih gratis? Si produsennya kasih gratis, berarti harganya nol dong, kan namanya gratis. Kali nol. Nih, tambah 10. Berarti nih ada nih. Kalau misalkan kita kasih gratis, ya kalau kita kasih gratis, ternyata kuantiti yang diminta, yang ditawarkan itu sebesar 0,1, 0,01 kali 0, 0 tambah 10, berarti 10. Nah, kalau kita kasih gratis, ternyata kuantitas yang diminta itu 10 kilo. Nah, gitu. Sekalipun dikasih gratis, ternyata bisa nih. Ya, kuantiti yang diminta 10 ternyata. Nah, gitu. Atau misalkan terjadi perubahan harga lagi ke tingkat harga, misalkan mau harga berapa? Oke lah, misalkan makin laku itu jeruk. Oke, sebagai si produsen kita kasih harga misalkan 10.000, di tingkat harga 10.000 kita pengen tahu nih kalau kita jual 10.000 berapa banyak nih yang diminta, kuantitas yang dimintanya berapa banyak. Hitung lagi 0,01 P, P-nya anggap 10.000. Nih, tambah 10. Ketemu berapa nih kuantitinya nih? 0,01 dikali 10.000. Coret 02, 100. Tambah 10. Nah, berarti kalau terjadi, kita bisa bisa lihat nih, bisa memprediksi di tingkat harga 10.000, ternyata kuantitas yang diminta sebanyak 110 kilo. Nah, itu tuh.
Jadi bisa ketahuan. Ya, jadi kita juga sebagai kalau kita lihat dari sisi si produsen, nah kita bisa menyiapkan seberapa banyak, jangan sampai juga terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, jadi bisa dilihat dari sisi fungsinya ini. Bisa diperkirakan lah ya, istilahnya diperkirakan seberapa banyak kuantitas yang diminta di tingkat harga tertentu. Tuh. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Nah, oke. Berarti kita sudah menemukan fungsinya ya. Kayak begini ya. Q quantity sub QS 0,01P plus 10. Nah, berarti ini udah ya, saya clear aja ya semua ya. Coret-coretan ininya ya, saya clear semua ya. Udah catat semua kan ya? Nah, jadi saya clear aja ya. Saya clear all drawing. Sting. Nah, jadi tadi kita sudah menemukan ini ya. Nah, kita akan coba gambarkan grafiknya seperti apa, kurvanya seperti apa nih. Sama seperti kemarin. Kalau ini kan kita mencari membuat si fungsi penawarannya nih. Kita buat fungsi penawarannya dari tadi yang P1, P2, Q1, Q2. Nah, akhirnya udah ditemukan si kurva penawarannya. Tapi kalau misalkan kalian diminta menggambarkan si kurva penawaran, tapi si fungsi penawarnya udah tersedia nih. Nah, caranya gimana? Sama seperti si kurva permintaan kemarin. Kalau kita mau cari P-nya, berarti Q-nya 0. Kalau kita mau cari Q, berarti P-nya 0. Kemarin gitu kan? Nah, berarti tinggal dimasukkan saja. Jika Q-nya sama dengan 0, gini kan? Jika Q-nya sama dengan 0, kemarin juga sama kan seperti itu kan? Kalau kita buat grafik. Nah, berarti kita tinggal masukkan di sini untuk mendapatkan P-nya. 0 sama dengan 0,01 P ditambah 10. Nih, berarti P-nya berapa nih? Kita bisa lihat di sini nih. 0, kalau misalkan dipindah, ini ya, pindah nih. Kita pindahkan ke sini, sama aja kan? Atau ini yang pindah ke sini, jadi minus 0,01 P sama dengan 10 kan? Berarti P-nya berapa? Ayo. Berarti 10 dibagi minus 0,01 kan? P-nya berapa nih? Ada yang bisa hitung nggak nih? Minus, sudah pasti nih. Plus dibagi minus jadi minus nih. Ting. Minus berapa nih? 1000 ya? 1000. Nah, minus 1000. P-nya minus 1000. Itu berarti kita udah ketemu nih P-nya. Bener nggak? Saya bagi cek nih. Kan kita mau cari P-nya, Q-nya kita buat 0. Ini kosong 0,01 P plus 10. Nih dari plus kita pindah ke sini jadi minus. Minus 0,01 P sama dengan 10 kan. P-nya berarti 10 dibagi minus 0,01. Nah, hasilnya minus 1000, bener nggak? Nah, yang kedua kita cari Q, berarti P-nya sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau ini P-nya 0. 0
0,01 dikali P-nya 0 ditambah 10. Berapa Q-nya? 0,01 dikali 0, 0 lah ya, udah jelas ya, gampang gitu mah. Plus 10, 10. Nah, ketemu nih P dan Q-nya. Jadi kalau digambarkan, ya, misalkan ini jadi grafik nih, contoh grafik. Coba saya gambarkan di sini. Gimana caranya ya? Oh, di sini aja nih. Ini ada grafik. Oh, saya gambar di sebelah kanan ini aja ya. Karena P-nya negatif, ini kan positif nih kalau lihat dari grafiknya nih. Negatif berarti ke kiri dia. Ke sini nih. Ya. Anggaplah saya gambarin di sini ya. Nebeng di sini aja ya. Kita nebeng ke sini nih. Karena negatif. P-nya negatif. Salah. P-nya kan ke bawah. Nah, ini ya. Bentar, coba ya. Saya coba turunin dulu. Nah, biar ada ini. Ini kan P-nya kan. Ini P. Ini Q. Ini P. Ini Q. Nah, lihat di situ P-nya minus 1000. Berarti di bawah kan. Turun ke bawah kan. Yang vertikalnya dia turun ke bawah nih. P-nya turun ke bawah. Karena dia minus. Nah, minus 1000. Anggaplah di sini ya. Nih, ini 2 lah ya. Dan sebagainya. Lalu Q-nya 10. Nah, ini Q 10 di sini. Nah, berarti kalau kita ambil garis, berarti kan titiknya di sini nih. Ya, P-nya minus 1000 di sini berarti Q-nya 10 di sini titik ini kan. Nah, berarti kalau kita mau gambarkan pakai warna apa ya? Kuning, oranye, hijau aja lah, biru, biru, biru. Nah, jadi kalau kita gambarkan tarik garis nih dari sini nih ke sini. Nah, ini membuktikan juga ternyata si fungsi ini, fungsi penawaran ini kalau digambarkan itu grafiknya bener nih dari kiri bawah ke kanan atas. Nih, ini dibuktikan. Kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau ternyata kita gambarkan grafiknya tidak dari kiri atas ke dari kiri bawah ke kanan atas, berarti salah si fungsi penawarannya. Ya, sama kayak kemarin fungsi permintaan kan, dia harus dari kiri atas ke kanan bawah digambarin. Nah, kalau ini benar nih fungsinya ada, nah kita buktikan dalam sebuah grafik benar gak kurvanya itu dari kiri atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini terbukti nih. Ya, bisa dilihat di sini nih, ini terbukti nih. Nah, dari kiri bawah kan ini kiri bawah nih, ke kanan atas. Nah, begitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu? Itu bukannya cuma satu titik ya Pak? Yang mana? P. Yang ini, P. Habis dihitung lagi kan? P minus 1000, Q-nya 10 nih. Nih, kalau ditarik garis, nah kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, ke kanan atas, kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini nih. Gitu. Dua titik nih, satu titik P, satu titik Q. Ini kan P-nya diambil, Q-nya diambil juga nih, dua titik. Lalu kita hubungkan garis di kedua titik itu, nah garisnya itu pasti kurvanya dari kiri bawah ini nih, kiri bawah ke kanan atas. Gitu. Sama seperti si permintaan kemarin. Bisa digambarkan. Oke, ada lagi? Tinggal 1 menit. Nah, sama pokoknya kayak si
kurva permintaan kemarin. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, nah saya kasih worksheet nanti di Google Classroom ya. Dikerjakan sama kayak permintaan kemarin. Dicoba, dikerjakan, coba aja dulu, salah juga nggak apa-apa ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah less than 1 minute nih. Apa join lagi nanti? Rejoin lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih worksheet aja di Google Classroom ya. Kalian coba kerjakan seperti kemarin, seperti yang tadi saya jelasin. Salah juga nggak apa-apa, dicoba dulu aja, nanti kita bahas. Oke? Yang penting itu dicoba aja kan, Pak. Kalau salah nggak apa-apa. Yes, nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa, nanti kan dibahas. Ya, yang penting kalian coba. Step-stepnya seperti